Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap dimudahkan dalam menjalankan segala aktivitas. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Khairul Huda, Alan Aldan Nugroho, dan Widi Astuti akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai standar penilaian pendidikan di Indonesia. Langsung saja, standar penilaian pendidikan di Indonesia meliputi beberapa pokok pembahasan, yaitu 1. Pengertian standar penilaian pendidikan. 2. Standar penilaian pendidikan menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Yang ketiga, penilaian dalam KTSP dan K13. Dan yang keempat, fungsi dan tujuan standar penilaian pendidikan. Nomor 1, pengertian standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Artinya, pemerintah sudah mengatur bagaimana tahap-tahap melakukan penilaian, langkah-langkah operasional yang harus ditempuh oleh pendidik, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, standar penilaian pendidikan menurut Permendikbud atau Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016. Untuk standar penilaian yang digunakan saat ini termuat dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Dalam Permendikbud ini termuat poin-poin penting dari panduan dan untuk melakukan penilaian hasil belajar dalam kurikulum 2013 edisi revisi. Poin-poin tersebut bisa dikategorikan dalam ketentuan umum. Ketentuan umum tersebut meliputi 1. Ketentuan penilaian pendidikannya. 2. Penilaiannya. 3. Pembelajarannya. 4. Ulangannya. 5. Ujian sekolah atau madrasahnya. Dan yang keenam, kriteria ketuntasannya atau KKM. Baik, akan saya teruskan untuk lanjutannya. Terima kasih Saudara Huda sudah mengawali presentasi kali ini. Saya lanjutkan poin nomor 3 tentang penilaian dalam KTSP dan K13. Poin pertama, pertanyaannya adalah bagaimana penilaian dalam KTSP dan K13. Oke, di presentasi atau PPT sudah dijelaskan, menurut Mansur Musyrik, penilaian dalam KBK dan KTSP menganut prinsip penilaian berkelanjutan dan komprehensif guna mendukung supaya memandirikan peserta didik dalam belajar, bekerja sama, dan menilai dirinya sendiri. Kurikulum KTSP sendiri menggunakan penilaian berbasis kelas yang di dalamnya kegiatan guru terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan data sebagai informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, dan keputusan tersebut berhubungan dengan tingkat keberhasilan peserta didik. Maka perlu dijelaskan kembali mengenai PBK atau penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas atau PBK tersebut adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran. PBK merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan atau dalam kurung standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar. Kurikulum KTSP sendiri menggunakan penilaian berbasis kelas yang di dalamnya kegiatan guru terkait dengan pengambilan keputusan seperti yang saya katakan tadi.
Oke, selanjutnya poin selanjutnya yaitu tentang penilaian pendidikan dalam K13. Penilaian ini kerap disebut dengan authentic assessment, yaitu suatu penilaian hasil belajar yang mengharuskan peserta didik untuk memperlihatkan prestasi dan hasil belajar berupa kemampuan dalam kehidupan nyata dalam bentuk kinerja ataupun hasil kerja. Menurut seorang tokoh yaitu Suyadi, authentic assessment yakni proses yang dilakukan pendidik untuk menghimpun informasi tentang kelanjutan belajar yang dilakukan peserta didik. Penilaian ini dibutuhkan untuk mendeteksi apakah peserta didik sungguh-sungguh atau tidak, memahami atau tidak, menguasai atau tidak. Apakah pengalaman belajar peserta didik memiliki pengaruh yang positif terhadap kelanjutan baik intelijensi maupun mental peserta didik? Penilaian yang autentik dilakukan secara tergabung dengan prosedur pembelajaran. Penilaian ini dilakukan sebagai kontinu selama proses pembelajaran berjalan. Oleh karena itu, penilaian dipusatkan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Secara lebih umum tentang penilaian autentik didefinisikan sebagai penilaian yang dibuat secara menyeluruh untuk mengevaluasi sejak dari input atau masukan, proses maupun output atau keluaran pembelajaran. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang poin keempat, yaitu fungsi dan tujuan dalam standar penilaian pendidikan. Baik, fungsi dalam standar penilaian pendidikan. Fungsi standar penilaian terdapat dalam berbagai poin, diantaranya yang pertama fungsi formatif, 2 fungsi sumatif, 3 fungsi diagnosis, 4 fungsi selektif, dan 5 fungsi motivasi. Penjelasannya sebagai berikut. Fungsi formatif yakni evaluasi yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung yang dapat memberikan suatu informasi yang berupa umpan balik, baik untuk guru maupun siswa. Bagi pendidik, umpan balik tersebut bisa dipakai perbaikan dalam pembelajaran yang dilaksanakan, yang mana sudah diketahui di mana letak kekurangan dan kelebihannya. Yang kedua ada fungsi sumatif. Tes sumatif dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar dilaksanakan pada akhir program pengajaran, misalnya pada akhir semester atau akhir tahun ajaran. Selanjutnya ada fungsi diagnostik, yaitu evaluasi ini juga dapat untuk mengungkapkan keluh kesah untuk kesulitan-kesulitan subjek didik. Permulaan pembelajaran dilakukan untuk proses evaluasi tersebut. Permulaan penilaian pembelajaran ya. Selanjutnya ada fungsi selektif. Dengan fasilitas yang terbatas, maka evaluasi dapat dipakai untuk menyeleksi masukan atau input digunakan sesuai dengan ruangan atau fasilitas lain yang tersedia. Yang terakhir ada fungsi motivasi. Dengan evaluasi, maka keinginan untuk belajar menjadi lebih tinggi. Apalagi untuk mereka yang akan menunjukkan kemampuannya. Jadi motivasi ini untuk memotivasi peserta didik agar keinginan untuk belajar menjadi lebih tinggi. Baik, selanjutnya kita akan membicarakan soal tujuan standar penilaian pendidikan. Dalam pedoman penilaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan bahwa tujuan penilaian adalah, baik saya ulangi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan bahwa tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Tujuan standar penilaian ini lebih bersifat dengan koreksi bahwa tujuan penilaian untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan belajar siswa. Baik, sekian dari kami. Apabila ada salah kata maupun salah pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.